5 orang. Yang pertama saya sendiri, Kalista dan Ada Simule. Saya Safira, saya Najibah, saya Safira. Dalam video ini kami akan membahas tentang dinamika Pancasila dalam sejarah politik Indonesia. Mulai dari proses perumusan tahun 1945, masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Selamat menyaksikan. Menjelang kemerdekaan, BPUPKI dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila. Kemudian pada 22 Juni dirumuskan Piagam Jakarta dan pada 18 Agustus 1945 Pancasila sah menjadi dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan ini menjadi kesepakatan bersama seluruh golongan demi menjaga persatuan bangsa yang sangat beragam. Pancasila mulai diposisikan sebagai fondasi kehidupan bernegara sejak hari pertama Indonesia merdeka. Setelah kemerdekaan, Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Walaupun Pancasila tetap menjadi dasar negara, praktik politik saat itu tidak stabil. Kabinet sering berganti, partai politik sangat banyak, dan proses penyusunan undang-undang baru oleh konstitut tidak pernah selesai. Perdebatan antara golongan nasionalis, Islam, dan komunis membuat situasi politik semakin sulit. Pada akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1949 membubarkan konstitut dan menegaskan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945. Saat itulah posisi Pancasila kembali diperkuat sebagai dasar negara yang valid. Setelah dekret, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis untuk menyeimbangkan kekuatan politik. Namun, konsep ini justru membuat kekuasaan presiden semakin dominan dan nilai demokrasi melemah. Pada masa ini terjadi banyak penyimpangan seperti pembatasan dan kebebasan politik dan meningkatnya ketegangan antar kelompok. Puncaknya adalah peristiwa G30S atau PKI tahun 1965 yang membuat kondisi negara semakin tidak stabil dan menjadi titik akhir Orde Lama. Adapun era yang keempat yaitu Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1996 sampai 1998. Setelah jatuhnya Soekarno, lahirlah Orde Baru di bawah Soekarno. Pancasila dijadikan benteng politik pembangunan untuk mendukung stabilitas ekonomi dan politik. Pada tahun 1985, pemerintah mewajibkan semua organisasi menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal. Tujuannya menjaga persatuan, tetapi sering dimanfaatkan untuk mengontrol masyarakat dan membatasi kritik. Walau pembangunan ekonomi meningkat, penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme ikut berkembang. Krisis ekonomi tahun 1998 menjadi akhir dari Orde Baru dan membawa Indonesia memasuki era baru. Era reformasi membawa banyak perubahan besar. Militer tidak lagi terlibat dalam politik, pemilu menjadi lebih demokratis, dan kebebasan pers dibuka. Meskipun sistem politik berubah, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Nah, era reformasi membawa banyak perubahan besar, tetapi Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Namun, tantangan baru muncul, radikalisme, intoleransi, polarisasi politik, penyebaran hoaks, hingga rendahnya literasi digital. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah membentuk BPIP dan memasukkan kembali pendidikan Pancasila dalam kurikulum. Tujuannya agar nilai Pancasila tetap hidup dan relevan bagi generasi sekarang. Pada akhirnya, dinamika politik Indonesia membuktikan bahwa apapun zamannya, Pancasila selalu menjadi pilar persatuan bangsa. Baik, itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.